Salam sejahtera saya sampaikan kepada seluruh rakyat bangsa Indonesia Barat yang aku cintai. Karena Anda saya terus berjuang sampai hari ini. Meskipun ada banyak bahasa-bahasa miring terhadap saya tidak peduli. Apa yang Anda lakukan itu Tuhan yang punya urusan dengan Anda. Tapi kali ini jumpa kembali dengan saya, Dr. Andes Septian Mamburai Payeki, Presiden Republik Indonesia. Melalui video klip kali ini saya masih terus mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan yang dipertanyakan oleh para netizen. Tadi saya sudah jawab sebagian di video klip yang pertama, tapi yang kali ini saya masih terus jawab. Karena itu ada yang telah hadir mewakili Anda semua dan akan memberikan pertanyaan. Kiranya pertanyaan ini sudah bisa mewakili apa yang ada di hati Anda, pikiran Anda selama ini. Silakan. Ya, ada beberapa pertanyaan yang kita akan sampaikan kepada Tuan Presiden. Ada 3 hal dari sisi pandangan politik dan hukum serta ekonomi. Ada satu netizen yang mungkin tadi video sebelumnya sudah disampaikan, yaitu Faisal Nur Rahman. Dalam komentarnya beliau mengatakan begini: jika Papua sudah ada proklamasi kemerdekaan 14 Desember 1988, kenapa Papua belum merdeka dan tidak mendapat pengakuan internasional? Ini pertanyaan yang mungkin kita sampaikan kepada Bapak selaku Presiden, sehingga menjelaskan kepada adik-adik kita yang baru tumbuh dan baru belajar untuk mengenal apa arti politik sesungguhnya negara Republik Indonesia. Mungkin itu pertanyaan yang pertama yang mungkin Bapak langsung jawab. Baik, terima kasih. Proklamasi 14 Desember itu diproklamasikan atau dilaksanakan di lapangan Mandala, Jayapura. Tanggal 14 Desember 1988 dilaksanakan oleh Dr. Tom Paenggai dan semua teman-teman. Proklamasi itu dilaksanakan tidak hanya sekedar baca teks proklamasi, tidak. Tapi dilaksanakan full. Mulai dari doa pembukaan, kemudian bendera 14 Desember dinaikkan full tiang. Tanahku Melanesia dinyanyikan, lagu kebangsaan dinyanyikan sampai selesai. Kemudian pidato kenegaraan pertama dilaksanakan sampai selesai. Konsep semua data itu ada di saya, kami punya lengkap. Saya. Lalu doa penutup, dan setelah doa penutup baru tentara mereka datang kasih bubar. Tapi upacara sudah selesai, teks proklamasi sudah selesai dibacakan. Semua teks proklamasi itu ditandatangani pada tanggal 13 jam 12 malam tanggal 13 Desember 1988 di Gereja Pengharapan Jayapura. Lalu besoknya tanggal 14 Desember dibacakan di lapangan sepak bola Mandala, Jayapura. Pertanyaannya, kenapa sampai sekarang kita belum merdeka? Sebenarnya pertanyaan ini harus dipertanyakan kepada pemerintah penjajah Republik Indonesia. Ya, pemerintah penjajah ini bisa jadi Saudara Rahman. Ya, Anda harus tanya, kenapa mereka sudah proklamasikan kemerdekaan mereka, terus kenapa kita tidak serahkan kedaulatan mereka? Ingat, Menteri Dalam Negeri Haris Sabarno mengatakan bahwa kalau bendera kultur, bendera budaya yang dulu Belanda mengatakan Landvlag, yaitu bendera bintang kejora ini Anda lihat, ini disebut oleh Menteri Dalam Negeri
Hari Sabarno bahwa ini bendera kultur, bendera budaya. Bahasa Belanda dulu bilang landvlag, bendera tanah. Kalau bendera ini silakan saja boleh kasih naik. Itu kata Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno. Bukan penjual sayur, bukan penjual kacang, bukan penjual ikan di pasar yang bicara. Ingat, ini Menteri Dalam Negeri bicara atas nama negara. Dia katakan bahwa kalau bendera ini silakan kasih naik kasih turun tidak apa-apa, asal jangan bendera yang pernah dipakai untuk proklamasikan kemerdekaan Papua. Kalau bendera itu yang dipakai mau proklamasikan kemerdekaan, maka kita serahkan kemerdekaan, kedaulatan mereka hari ini juga, sekarang juga. Itu kata-kata Menteri Dalam Negeri. Nanti tolong cek di dalam TV IRI tahun 2002 itu ada tayangan di situ. Tolong lihat, itu ditayangkan melalui TV, disiarkan ke seluruh dunia, ke seluruh Indonesia. Ucapan dari Bapak Menteri Hari Sabarno. Dan ingat, saya sudah pernah datang ke Menteri Hari Sabarno di Sukabumi, di penjara Sukabumi. Saya bertemu langsung face to face dengan Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno. Dan Hari Sabarno dia mengatakan begini. Hari Sabarno dia mengatakan, saya ketemu dengan beliau di penjara Sukamiskin. Dan beliau mengatakan itu kepada saya. Betul, dia yang mengatakan itu. Cuma dia ada tambahkan di situ lagi. Di dalam catatannya dia bilang harus melalui MRP. Karena di dalam MRP itu merupakan wadah di mana semua orang Papua ada terkumpul di situ. Saya bilang, tapi di dalam tayangan itu tuh kata itu tidak ada. Kalimat itu tidak ada, sepotong kalimat itu tidak ada. Tapi hanya yang muncul di situ adalah bahwa bendera yang dipakai untuk proklamasikan kemerdekaan itu, kalau itu yang dikasih naik, sekarang juga kita serahkan kedaulatan mereka. Tapi kesalahan Indonesia sampai hari ini tidak menyerahkan kedaulatan kami sampai hari ini. Itu kesalahan pemerintah Indonesia sendiri. Jadi bukan kami. Kami mau merdeka kapan? Saya sekarang juga saya siap untuk merdeka. Sekarang ini. Nah. Jadi bendera yang dipakai untuk proklamasikan kemerdekaan Papua di lapangan Mandala itu di pusat kota dan dipertanggungjawabkan secara hukum dan politik, di mana saya juga ada di dalam itu, hukuman 16 tahun, hukuman 16 tahun di penjara kelas 1 kali sosok, dibebaskan 10 tahun setelah saya jalani hukuman itu, 10 tahun 15 hari. Dari hukuman 16 tahun penjara yang saya dapatkan, saya jalani 10 tahun 15 hari dan dibebaskan tanpa syarat, dan sampai hari ini tidak pernah diberikan rehabilitasi, abolisi dan lain sebagainya. Tidak ada pemulihan nama baik apapun sama sekali, tidak ada. Nah, inikah pemerintah Indonesia, pemerintah yang katanya bangsa yang besar, bangsa yang hebat, tapi bangsa yang tidak menghargai hak asasi manusia berdasarkan hukum. Tidak ada. Setelah itu saya ditahan lagi, sekarang sudah 20 tahun tahanan rumah. Karena kemerdekaan ini, Indonesia harus jawab saya sekarang. Begitu, jadi bukan kami yang salah. Kalau pertanyaan bilang, kamu sudah proklamasi, tapi kenapa belum merdeka? Nah, tanya pemerintah Pak Jokowi, tanya sekarang. Pak Jokowi, kenapa proklamasi 4 Desember sudah dilaksanakan? Lalu, kenapa mereka tidak serahkan kedaulatan mereka? Itu, jadi bukan salah kami. Kesalahan ini adalah kesalahan pemerintahmu sendiri, kesalahan bangsamu sendiri, kesalahan negaramu sendiri. Dan sangat disayangkan di zaman modern ini. Perilaku luar biasa. Profesor Dr. Baharudin Lopa dia mengatakan begini. Dia mengatakan khususnya kepada sukunya orang Makassar. Dia bilang orang Makassar itu tubuhnya saja, badannya saja yang ada di kota, tapi otaknya itu ada di kampung mereka. Minta maaf. Jangan sampai kalau kita aplikasikan kita bilangnya sama saya dengan badannya saja yang ada di Jakarta, tapi otaknya itu ada di kampung. Karena itu dia tidak cepat menyelesaikan kemerdekaan kami. Tidak serahkan kedaulatan kami sampai hari ini. Jadi bukan PBB, tidak. Indonesia yang pegang kunci sekarang. Karena itu saya tidak perlu lari keluar tuntut. Usahakan kampanye kemerdekaan di luar sana. Saya tidak perlu lari di hutan, pakat senjata yang tidak. Saya sekarang ada di pusat kota Jayapura. Berhadapan langsung dengan Kapolda lewat dia tahu saya. Pangdam dia tahu saya. Semua tahu. Kenapa tidak datang? Karena keputusan politik ada di tangan Jokowi, bukan dengan di tangan siapa-siapa. Jokowi lah pegang kendali. Dia yang harus serahkan kedaulatan ini. Sekarang, atas nama rakyat bangsa Indonesia, Presiden Jokowi serahkan kedaulatan kami. Begitu. Itu yang saya perlu sampaikan
menjawab pertanyaan tadi. Jadi kenapa kami tidak merdeka padahal sudah proklamasi? Ya kesalahan kami, bukan dari kami. Kesalahan tadi di penjajah. Sama seperti Belanda dulu, Soekarno memproklamasikan kemerdekaan itu pada tanggal 17 Agustus 1945. Tapi kedaulatan itu nanti diserahkan oleh Belanda pada tahun 49. Begitu. 4 tahun kemudian baru diserahkan. Kami ini Indonesia melakukan pelanggaran besar. Pelanggaran besar. Sudah 32 tahun proklamasi sudah jalan, tapi Indonesia sama sekali melanggar undang-undang dasarnya sendiri, tidak menghargai undang-undang dasarnya sendiri, tidak mengemalkan undang-undang dasarnya sendiri, tidak melaksanakan undang-undang dasarnya sendiri. Pembukaan undang-undang dasar 45 alinea pertama bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak bangsa Melanesia. Karena itu penjajahan bangsa Indonesia atas hak bangsa Melanesia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ya, kira-kira itu yang saya bisa jawab untuk pertanyaan pertama. Masih ada, terima kasih. Lanjut dari Faisal Rahman. Dari komentarnya dia memberikan kesimpulan dan intinya bahwa Papua tidak bisa terlepas dari Indonesia. Kalau Papua mau melepaskan diri dari Indonesia, beranikah Papua menghadapi TNI dan Polri? Itu adalah pertanyaan. Mungkin pada saat ini mungkin Tuan Presiden bisa menjelaskan. Saya langsung jawab saja. Tidak usah Anda lari keluar. Saya berani berhadapan dengan TNI yang sekarang ada duduk. Saya punya rumah jelas. Saya tinggal di Jalan Ayari, Kelurahan Ardipura, RT 03 RW 9, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Saya tidak lari ke hutan, saya tidak lari ke luar negeri. Nomor HP saya 0812 488 4158. Saya minta siapa profesor dari yang menguasai masalah Papua, mari kita bicara. Profesor Mahmud MD misalnya, karena dia ahli hukum, ya, dia Menko Polhukam, silakan datang. Kita bicara. Pak Rahman tolong kasih tahu. Kita bicara. Saya sudah proklamasikan kemerdekaan saya dan saya mau merdeka sekarang. Dan tolong kasih tahu sama Profesor Rahman untuk menasihati atau memberikan masukan kepada Presiden Jokowi untuk segera serahkan kedaulatan kami. Nah, jadi saya bukan tidak ini, itu cara mereka. Tapi kalau TNI berhadapan dengan kita bicara secara intelek, mari kita bicara. Begitu. Saya ada kok, saya tidak lari kok. Dan saya sendiri saya siap berhadapan dengan TNI yang tadi kau bilang itu. Terima kasih. Ada lagi? Ada lagi pertanyaan, tapi ini berhubungan dengan Melanesia dari sisi pandang ekonomi. Tadi kita bicara tentang pandangan politik, sekarang kita masuk ke sisi ekonomi. Dari berbagai macam pertanyaan dari netizen, ada yang berkomentar bahwa kalau Papua merdeka, Papua pasti jatuh miskin dan terjadi intervensi luar negeri, negara-negara besar akan berkuasa atas negara Melanesia. Apakah benar? Itu jawaban yang sangat keliru. Ya, harapan yang kenyataan yang kita terima tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Saya mau kasih tahu buat Anda sekalian bahwa kita negara paling makmur di seluruh dunia ini. Kita punya wilayahnya luas, penduduk kita hanya 3 juta, mulai dari Belanda sampai sekarang 3 juta terus. Kenapa? Karena banyak yang telah dibunuh. Ya, banyak yang telah dibunuh. 3 juta saja di seluruh wilayah Papua yang besar ini. Yang kedua, kita punya deposit resources terbesar di dunia. Kalau deposit emas kita terbesar di dunia, deposit minyak terbesar di dunia, tembaga terbesar di dunia, gas bumi terbesar di dunia, ikan segala macam. Terlalu banyak di dunia. Mana yang kita miskin dari sisi mana? Tidak ada. Kalau Indonesia kekurangan kita akan bantu. Indonesia kekurangan kita akan bantu. Tapi yang katanya kita jatuh miskin, kasihan, tidak ada. Kelalaian Indonesia selama sekian puluh tahun menjajah di atas tanah ini tidak membangun apa yang sesuai dengan kami inginkan. Membuat kami rakyat Papua hanya sebagai negara yang konsumtif melulu. Sebagai bagian rakyat konsumtif melulu, tapi bukan produktif. Ini kelapa sawit yang adalah bahan baku paling banyak di tanah ini, tapi pabriknya ditaruh di lain tempat. Freeport misalnya, bahan bakunya kita punya, tapi pabriknya dibangun di Jawa. Apa itu? Ya.
Jadi ini kan sesuatu tanda yang kurang bagus. Kami tidak terlalu bodoh. Kami sudah lihat semua. Cuma kami duduk ketawa saja. Karena kami bukan orang-orang yang serakah. Kami ingin semua bangsa di dunia merdeka. Dan kami juga ingin untuk bisa membantu. Dalam kelebihan, bahkan kekurangan sekalipun kami siap untuk membantu. Jadi kalau istilah katanya kita merdeka nanti kita jatuh miskin, itu kasihan sekali, itu pendapat kolot. Bahasa yang seperti itu sama menantang kami untuk semakin berjuang untuk harus terlepas. Dan 10 tahun saja atau 15 tahun saya kasih jaminan bahwa kami ukurannya bukan Jakarta. 15 tahun kami bangun Papua, ukurannya bukan Jakarta tapi ukurannya adalah Perancis. Ya. Begitu. Ukuran kami 15 tahun kemudian bangun Papua itu sama dengan Perancis, bukan Jakarta, bukan ukuran. Ya, minta maaf. Di mana ada Indonesia di situ menjadi daerah kumuh sekarang ini. Kami bangun Jayapura atau Papua bukan bangun berdasarkan konsepsi Jakarta, tidak. Kami bangun berdasarkan konsepsi kami sendiri. Gitu. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Ya, terima kasih. Pertanyaan terakhir, mungkin kita keluar dari ekonomi. Ini kita masuk kepada pandangan Alkitabiah ya. Pandangan Alkitabiah. Kita lihat di latar belakang Bapak ada bendera Melanesia, ada bendera Israel, ada lambang negara Melanesia dan bendera Papua Nugini. Para netizen mempersoalkan bendera Israel sebagai background daripada video-video yang selalu Bapak naikkan. Mereka menganggap bahwa kalau Bapak tampilkan bendera Israel berarti nanti ke depan Israel akan menjajah negara Republik Melanesia. Apakah benar menurut pandangan Bapak dari sisi pandangan politik dan pandangan Alkitabiah? Saya mau katakan bahwa Melanesia Barat tidak seperti Indonesia. Anda boleh melihat bahwa Indonesia sekarang dijajah oleh Arab. Sekarang mulai paradigmanya, cara berpakaiannya segala macam larinya ke Israel, ke Arab. Kami Papua tidak begitu. Kami belum ada hubungan emosional tersendiri menyangkut masalah keimanan. Kami belajar dari akar Ibrani, tapi kami tidak berubah diri kami menjadi orang Ibrani. Begitu. Jadi bendera yang Anda lihat ini, bendera ini, kami simpati dengan mereka karena secara iman agama Kristen berakar pada akar Ibrani, Yahudi. Karena itu, ini kami tidak bisa melepaskan mereka dalam keadaan apapun. Kalau perlu saya kasih wilayah sebagian buat mereka untuk ada di sini. Bukan untuk menjajah, mereka tahu apa yang ada. Coba Anda lihat Ethiopia 15 tahun yang lalu, Indonesia menggempar-gemborkan bahwa dia adalah negara termiskin di dunia. Tapi sekarang ini Ethiopia muncul sebagai negara yang mempunyai ketahanan pangan terkuat di dunia nomor 15. Teknologi yang dipakai adalah teknologi Israel. Indonesia kira-kira bagaimana? Ya. Ini virus corona ini baru saja COVID-19 baru begini saja negara sudah hancur-hancuran. Ketahanan pangan terbesar nomor 15 di dunia Ethiopia, yang dulunya kalian mengatakan dia negara miskin, yang sekarang kalian bilang lagi seperti ke kami lagi bahwa kami merdeka, kami mau dapat apa, kami pasti jatuh miskin. Anda lihat kita punya kekayaan terlalu banyak. Jangankan migasnya, non migas saja, ikan tuna saja kita coba jual itu. Ikan tuna saja, Anda bisa perhatikan itu sudah cukup, saya sudah cukup membiayai kami. Dengan penduduk hanya 3 juta wilayah yang besar ini, gitu. Jadi bukan hanya ini kebetulan, tapi saya hanya bukan membutuhkan Israel, bukan hanya ini bendera Israel saja, tapi seluruh bendera di seluruh dunia ini. Saya sebenarnya punya ruang, saya mau taruh semua negara-negara di dunia punya bendera, termasuk bendera merah putih saya mau taruh di situ. Karena saya juga tidak bisa menyangkal penjajahan Indonesia atas tanah ini, saya tidak bisa sangkal. Itu bagian dari historis kami, begitu. Jadi tidak ada pengaruh. Hanya kebetulan saya belum dapat bendera-bendera dari yang lain-lain. Kalau bendera Indonesia ini mereka sudah tahu, saya sudah tahu, biar sudah tidak apa-apa. Tapi suatu saat saya akan taruh. Berikutnya saya hanya khawatir saja secara politis, jangan sampai rakyat saya mengatakan bahwa saya ini masih berafiliasi, masih kerjasama dengan Indonesia. Karena itu saya tidak taruh bendera merah putih ini di sini.
Tapi sebagai negarawan, saya harus taruh. Tadi dalam video klip saya sudah berikan dukungan saya kepada Pak Jokowi bahwa dia adalah presiden yang terbaik untuk Indonesia sekarang ini. Siapapun yang menjadi presiden menggantikan Presiden Jokowi untuk sekarang ini tidak secara serta-merta dia berfirman langsung COVID-19 tidak ada dan tidak ada masalah ekonomi, semua pulihkan seperti disulap saja, tidak akan ada itu. Begitu. Itu sudah artinya bahwa sebagai manusia, sebagai sesama manusia, saya memberikan dukungan. Tetapi saya tidak bisa menyangkal, mengorbankan hak kemerdekaan rakyat dan bangsa Indonesia Barat. Tidak ada. Itu tidak ada. Minta maaf. Begitu. Jadi untuk ke Israel itu adalah iman saya. Ya, saya belajar betul-betul bahwa hanya Israel lah, dari Israel lah keselamatan terpancar dari Yerusalem mencapai seluruh dunia dan bangsa-bangsa lain menerima keselamatan langsung dari Bapa Sorgawi, Bapa Yahweh Elohim Israel. Ya, itu. Jadi saya percaya sungguh bahwa Israel ini sebagai alat di mana Bapa Yahweh menjadikan Israel sebagai alat untuk menyatakan kebesaran, kedaulatan, kemuliaan, kehebatan dari Bapa Yahweh, bahwa seluruh dunia harus lihat kepada Israel. Contoh, kita bisa lihat sederhana saja. Semua bangsa-bangsa di dunia yang pernah melawan Israel, semua hancur, habis, punah dan tidak ada lagi. Tapi bangsa Israel yang kecil itu, dia tetap kokoh berdiri sampai saat ini, sampai hari ini. Tidak ada bangsa manapun yang coba-coba untuk menghalau dia. Dia akan tutup bertahan sampai Yesus Mesias mereka akan datang kembali untuk kedua kali. Di saat itulah Filipi pasal 2 ayat 9 mengatakan, semua lutut akan bertekuk lutut dan lidah mengaku bahwa Yeshua HaMashiach adalah Kristus dan Tuhan, Juru Selamat dunia. Seluruh dunia mengakui itu. Dan saat itulah sejarah bangsa Israel berakhir. Yesus Kristus hadir sebagai Imam Mahdi menurut Al-Quran itu. Dia sebagai hakim yang adil akan berkuasa atas seluruh dunia. Dan itu yang kami mau bangun sekarang ini. Begitu. Ya. Dan itu pasti. Gitu. Memang kalau yang lain memang mereka tidak paham hal ini. Karena mereka dari agama Islam, mereka tidak tahu. Jadi memang ada perbedaan yang luar biasa. Kami berdoa terus memberkati bangsa Israel. Anda orang Indonesia yang beragama Islam terus mengutuk Israel. Dua hal yang tidak mungkin bersatu. Itu. Anda mengakui Muhammad sebagai nabi Anda. Kami orang Kristen tidak pernah mengakui dia sebagai nabi. Karena Alkitab tidak pernah menjelaskan bahwa ada seorang nabi yang terakhir yang akan datang namanya Muhammad. Tidak ada. Tapi Yesus Kristus dinubuatkan bahwa dia akan datang. Dia akan mengutus. Begitu. Bicara kepada Musa, aku akan membangkitkan seorang nabi di antara saudara-saudaramu. Dia itulah yang akan pegang firmanku dan dengarkanlah dia. Dia punya titel banyak. Penasihat ajaib. Raja yang adil. Semua melekat pada diri Yesus Kristus. Dia tidak pernah angkat pedang terhadap satu bangsa pun. Tidak ada. Bahasanya adalah bahasa kasih, tapi dia menaklukkan seluruh dunia ini. Tunduk dan menyembah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berbeda dengan Muhammad yang angkat pedang berperang. Kawin dengan anak di bawah umur dan macam-macam. Yesus tidak pernah itu terjadi. Ya. Jadi dari sisi Alkitabiah, kami begitu melekat sekali dengan Israel. Kami identik iman kami karena akar agama itu satu saja, bangsa Yahudi. Itu yang saya bisa sampaikan. Masih ada lagi. Terima kasih. Ada satu pertanyaan, yaitu pertanyaan terakhir berkenaan dengan perkembangan 15 video yang Bapak telah naikkan selama 2 bulan terakhir. Kita lihat setelah 2 bulan terakhir tidak ada tanggapan dari pemerintah, bahkan dari TNI atau Polri. Tetapi yang kita lihat sekarang TNI, Polri, bahkan Polda Papua, mereka lagi gencar mengejar TPNPB atau yang dikenal dengan GPK atau GPL di versi mereka. Dan menurut tanggapan Bapak terhadap TNI, Polri, bahkan pemerintah saat ini, bagaimana tentang kehidupan Bapak ketika 15 video yang sudah naik? Jawaban saya sederhana saja. Itu usaha yang sia-sia. Usaha sia-sia, buang biaya, buang energi, banyak yang prajurit yang mati di antara dua pihak. Itu bagi saya itu pekerjaan yang sia-sia dilaksanakan. Karena apa? Dengan Anda mengejar mereka di utara, Anda tidak pernah menyelesaikan persoalan.
Masalah mereka di hutan itu berjuang itu bukan masalah ke perut mereka. Bukan masalah uang, tapi masalah ideologi, masalah politik. Selesaikan dulu masalah politiknya. Dan itu harus selesaikan dengan kami. Harus selesaikan dengan kami. Kalau Anda menyelesaikan bicara tentang yang lain, landfly ini, maka Anda tidak pernah akan menyelesaikan persoalan. Karena ini barang dibuat oleh Belanda, silakan pergi ke Belanda. Tanya Belanda, Indonesia tanya ke Belanda, orang Papua juga tanya ke Belanda. Kau tanggung jawab ini belum selesai ini. Begitu. Nah, tapi kalau jadi ini papanya Belanda. Kalau saya 14 Desember, papanya adalah Indonesia. Bapaknya adalah Indonesia ini. Ya. Ini. Jadi saya harus mesti berteriak dan berkelahi dengan Indonesia, minta kepada Indonesia selaku bapak untuk harus serahkan kedaulatan saya. Ibaratnya sederhana saja. Kalau saya adalah anak, ada di dalam rumah bapak, ya, bapak pelihara sudah kasih ngajar, kau sekolah hukum, kau sekolah ini segala macam, saya sudah dapat ijazah double-double dari bapak. Dan saya bilang, bapak saya punya ijazah double-double ini, saya mau pakai bikin apa? Sekarang saya mau menikah, istri saya namanya Merdeka. Bapak tolong siapkan kursi pengantin, bapak siapkan saya punya resepsi, undangan dan segala macam. Bapak harus resmikan pernikahan saya. Minang istri saya dan resmikan. Karena Indonesia adalah bapakku, saya harus datang kepada bapak. Begitu, saya tidak bisa kayak Belanda, tidak bisa. Karena ini buatan saya yang notabene-nya adalah dididik oleh Indonesia untuk mengerti hak kemerdekaan saya. Dan ini yang saya buat sekarang. Begitu. Kalau seandainya saya pergi minta ke yang sementara bapak ada duduk, kira-kira bapak tersinggung tidak? Bapak kan bilang anak ini kurang ajar. Saya setengah mati urus dia. Baru dia pergi minta orang lain jadi wali dan urus dia. Sementara saya ada duduk saksikan. Baru dia undang saya lagi hadir lagi. Begitu. Jadi itu ibarat sederhana saja. Kalau kita pikirkan ini tidak perlu buang waktu lari ke hutan sana. Mau masalah Papua selesai, datang ketemu dengan saya yang oposan dengan pemerintah Indonesia sekarang ini. Begitu. Saya tunggu. Makanya saya sudah kasih ultimatum. Akhir bulan Juni, bulan ini, kalau pemerintah Indonesia tidak segera menanggapi apa yang saya kerjakan, tidak segera menyelesaikan kemerdekaan Papua, maka bulan Juli ke atas sampai Desember saya akan buat sesuatu. Tapi tetap saya melaporkan, kasih tahu baik-baik kepada pemerintah Indonesia. Saya akan kasih tahu kepada TNI Polri bahwa saya akan kerjakan ini. Jadi pencuri tidak apa-apa asal pencuri yang terhormat. Nah, itu yang saya bisa katakan sekarang. Jadi sekali lagi Pak Prabowo, tolong jangan biarkan kita punya anak-anak masuk ke hutan. Kasihan ke sana juga setengah mati di sana. Tapi masalah tidak selesai. Kita berhenti bermain catur sudah. Ya, berhenti. Mari kita duduk bicara dan selesaikan berdasarkan proklamasi. Apa yang dikatakan oleh Menteri Dalam Negeri Tuan Hari Sabarno itu penting untuk dicerna, dicampan dan direnungkan oleh Bapak Jokowi dan semua kabinetnya. Memperhatikan ini baik-baik dan mari selesaikan kemerdekaan. Begitu. Kalau saya bisa potong? Bisa. Apakah itu trik politik untuk memperhambat kemerdekaan negara Republik Indonesia? Bagaimana? Apakah itu trik politik untuk menghambat kemerdekaan Republik Indonesia? Bisa. Bisa juga. Bisa juga seperti itu. Tetapi pemerintah sebagai orang tua dia harus lihat, oh ini yang terbaik, solusi terbaik untuk menyelesaikan kemerdekaan ini ada. Ini saya tulis buku ini dengan judul Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia 14 Desember 1988 oleh Dr. Tom Wanggai, HGMPA PhD. Solusi terbaik meraih kedaulatan untuk rakyat Indonesia Barat. Kita bicara hukum dan politik. Ini negara hukum. Indonesia ini negara hukum, bukan negara sabaran. Ini negara hukum. Jadi mari kita bicara hukum. Hukum dan politik saya sudah selesaikan. Saya sudah bayar lunas. Masuk penjara 16 tahun, ditahan lagi 20 tahun. Sudah selesai. Sekarang apa lagi yang mau dibuat lagi sama saya? Saya sudah bayar lunas. Sekarang serahkan saya punya kedaulatan. Buku ini saya tulis sebagai solusi dan sudah saya serahkan tanggal 9 Januari 2015 bersama dengan buku ini, Bahasa Menunjukkan Bangsa, dengan dokumen pembentukan negara Republik Indonesia lengkap, saya serahkan di Polda melalui Wakapolda Papua Tuan Jakobus
Marzuki yang sekarang jadi Wakapolda. Sudah. Saya serahkan tanggal 9 Januari 2015. Sampai hari ini saya tidak mengerti. Negara hukum tapi tidak bisa. Pak Yakobus bilang begini, Bapak ajukan pra peradilan. Saya bukan cari itu pra peradilan. Saya butuh kemerdekaan saya. Silakan. Apakah waktu itu Polda Papua adalah Tito Karnavian? Beliau tahu masalah ini. Waktu itu saya tidak begitu jelas ya, saya lupa. Mungkin Pak Tirto, tapi yang jelas Pak Tirto tahu karena waktu jaringan damai Papua di Uncen, Pak Tirto Karnavian yang jadi pembicara, salah satu pembicara di sana. Dan itu saya salut, apa yang beliau bicara itu benar semua. Itu benar. Tapi bicaranya just talking, hanya bicara, tapi pelaksanaannya kosong. Nah, itu yang saya mau tunggu sekarang. Saya tuntut pemerintah Indonesia sekarang. Begitu. Jadi solusi terbaik untuk menyelesaikan Papua ini tidak ada jalan lain. Miliki buku ini, 2 buku ini, Anda sudah paham dan ini masalah selesai. Jangan ikut orang-orang yang tidak tahu. Kasihan. Mereka tidak tahu, mereka buta hukum, buta politik. Mereka hanya mau berjuang untuk mau merdeka, itu saja. Karena itu kita tidak bisa selesaikan, jangan terjebak ikut mereka. Tidak peduli. Biar saja mereka berjuang dengan cara mereka, tapi mari kita bicara selesaikan dengan sendirinya masalah Timika selesai, masalah Nduga selesai. Tidak ada lagi pemberontakan di atas tanah ini, tidak lagi membuat Indonesia menjadi gelap, tidak jadi membuat Indonesia menambah daftar hitam di dalam daftarnya dia dalam pelanggaran HAM. Tidak ada. Sekarang Indonesia mau lakukan itu atau tidak? Tantangan bagi Indonesia. Begitu. Tantangan buat Indonesia sekarang harus. Jangan lari ke hutan, jangan kejar benda-benda dan teman-teman di luar. Mari, saya ada duduk di depan. Ada di Kota Jayapura. Alamat saya jelas. Jangan ada yang bilang, kemarin saya dengar-dengar ada yang bilang itu hoax itu. Hoax itu. Itu berita hoax. Ini saya bukan ini manusia nyata ini, ada duduk di depan. Alamat saya jelas, nomor HP saya jelas. Masa dibilang mau hoax? Tidak ada. Mungkin itu yang saya perlu sampaikan, tegaskan hari ini. Terima kasih. Masih ada lagi? Mungkin tidak ada pertanyaan, kita akan akhiri video ini. Mungkin ada pesan dan kesan untuk Bapak kepada rakyat Melanesia Barat setelah mendengarkan video-video sebelumnya dan video hari ini. Oke, saya pesan yang pertama kepada rakyat dan bangsa Indonesia dulu. Kepada rakyat dan bangsa Indonesia, harapan yang Anda terima nanti atau kenyataan yang Anda terima nanti tidak selalu sesuai dengan yang Anda harapkan. Jadi persiapkan diri secara fisik, secara mental, supaya pada waktu Anda pulang, Anda tidak menyesal. Begitu, itu yang saya bisa sampaikan. Berhenti dengan kata-kata yang menghina dan lain sebagainya, karena hukum tabur tuai menabu akan dituai, akan dialami oleh Anda sendiri. Tuhan akan menghukum Anda, entah Anda atau anak cucu Anda, dan lain sebagainya. Jadi berhenti dari itu supaya Tuhan memberkati. Nah, itu yang saya bisa sampaikan kepada pemerintah, rakyat dan bangsa Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang kami kerjakan ini, kami tidak benci Anda. Ya, saya bicara sebagai hamba Tuhan, tapi juga sebagai pejuang murni kemerdekaan negara Republik Indonesia. Saya sangat mengasihi Anda sesama penciptaan Tuhan. Itu hukum Kristen. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan mengajar kami, saya sangat mengasihi Anda. Tapi saya tidak bisa mengorbankan hak kemerdekaan saya. Saya lebih mencintai kemerdekaan kami. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya punya urusan sekarang dengan Jokowi, pemerintahan Jokowi, bukan dengan Anda rakyat dan bangsa Indonesia. Tidak. Anda tidak tahu apa-apa. Anda kerja, silakan cari makan. Urus Anda punya rumah tangga sendiri. Anda boleh sekolah, Anda boleh bekerja apa saja, silakan. Ya, saya punya urusan dengan pemerintah Indonesia. Jadi minta maaf kalau ada konteks seolah-olah saya membenci Anda. Itu jauh dari hati saya. Tuhan akan marah besar buat saya. Tuhan tidak akan dengar saya ketika saya berdoa. Karena itu saya jaga hati saya. Anda boleh menghina saya segala macam, tetapi ingat, hukum tabur tuai Anda pasti terima. Suatu saat Anda akan mengalami hal yang lebih parah. Itu yang saya bisa sampaikan kepada rakyat dan bangsa Indonesia. Dan yang keempat, saya minta Tuan Jokowi, saya sudah bilang tadi bahwa Anda adalah mewakili bangsa Indonesia, bicara sebagai negara,
bahwa Anda adalah Bapak untuk bangsa Melanesia Barat. Ini, ingat, proklamasi sudah dilaksanakan, anggotamu sendiri, rakyat bangsa Indonesia sendiri sudah bertanya-tanya, kenapa proklamasi sudah dilaksanakan 14 Desember 88 yang lalu, 30 tahun yang lalu, tapi kenapa sampai sekarang tidak merdeka? Tolong Pak Jokowi, jawab segera pertanyaan dari Bayan Sambu sendiri yang telah menanyakan saya hal ini. Saya bilang itu bukan saya tanya kepada Bapak Jokowi selaku orang tua. Sekarang saya tanya, sederhana saja. Kita jawab ini politik ini. Jangan kita pikir seolah-olah ini terlalu berat. Sebenarnya bagi orang yang berjiwa besar, orang yang jujur, hatinya bersih, maka masalah Papua masalah yang terlalu kecil untuk diselesaikan. Begitu. Itu pesan saya kepada Pak Jokowi dan seluruh rakyat bangsa Indonesia. TNI Polri, saya harap supaya Anda sedang berhenti dengan lebih bagus berhenti dengan cara Anda mengejar orang di hutan. Berhenti, tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Apa yang Anda kerjakan jangan Anda pikir Anda lolos, Anda bebas. Tidak ada, Tuhan akan menghukum Anda semakin keras. Karena itu jangan terlalu ditanya kepada Tuhan. Kalau Tuhan setuju Anda masuk, Anda masuk. Kalau tidak jangan coba-coba. Begitu, sebab Tuhan akan berperang menggantikan mereka melawan Anda sendiri. Ya. Itu pesan saya kepada TNI Polri. Dan juga pesan berikut kepada DPR RI supaya Anda duduk di situ benar-benar mewakili rakyat Indonesia, memberikan masukan yang positif, objektif kepada Presiden Republik Indonesia. Saya pesan khusus bahwa saya lihat lawyer yang luar biasa yang masuk di hati saya dan saya salut, yaitu Tuan Azhar Harris. Azhar Harris, saya kalau tidak keberatan, Anda boleh datang dan bertemu dengan saya. Karena Anda seorang lawyer yang begitu objektif. Tuhan pakai Anda menjadi bintang untuk memberikan terang bagi seluruh Indonesia. Apa yang Anda katakan itu seluruhnya benar. Dan kalau Anda setuju datang bertemu dengan saya, selesaikan kemerdekaan ini dengan baik bersama pemerintah Indonesia, maka Tuhan akan memberkati Anda. Dan saya juga akan memberkati Anda dengan cara yang saya tidak mengerti. Tapi itu ada di dalam hati saya. Begitu. Itu bagi rakyat dan bangsa Indonesia yang saya pesan DPR RI, dan sekarang saya pesan khusus untuk rakyat dan bangsa Melanesia Barat. Rakyatku yang saya cintai, karena Anda semua saya berjuang mati-matian hampir tenggelam di tengah laut, tapi saya selamat. Saya masuk hutan, keluar hutan tengah-tengah malam. Saya ambil istri saya dengan anak saya yang kecil yang sekarang sudah jadi dokter, bawa masuk ke hutan, keluar di hutan di Biak sana tengah-tengah malam, karena saya cinta rakyat dan bangsa Melanesia Barat. Saya masuk ke 16 tahun penjara, saya masuk karena saya cinta bangsa Indonesia. 20 tahun saya tidak kemana-mana, saya tetap ada bersama Anda di dalam negeri. Bukan lari keluar, bukan lari ke hutan, tapi saya bersama Anda karena saya merasa bertanggung jawab atas Anda, penderitaan Anda. Tidak ada yang, selagi Anda menderita, tidak ada lagi yang berdiri atas nama penderitaan Anda dan bicara kepada pemerintah. Saya mengasihi Anda, karena itu saya berdiri. Sekarang ini saya bicara atas nama rakyat, atas nama penderitaan Anda. Begitu. Perjuangkan kemerdekaan Anda, bicara kepada pemerintah. Saya mohon dukungan Anda dengan video klip ini. Saya mohon dukungan Anda. Ketika saya komando, saya mau turun jalan, dukung. Saya bertanggung jawab untuk Anda sendiri, Anda semua. Jadi berhenti dengan apa yang ada. Sekarang lihat bagaimana mau merdeka, itu yang paling penting. Kamu mau merdeka, ikut apa yang saya mau bicara sekarang ini. Begitu. Pesan berikut kepada Anda sekalian, jangan benci rakyat dan bangsa Indonesia lagi. Berhenti. Kebencian tidak memberikan hasil yang positif bagi Anda sekalian. Berhenti dengan pikiran-pikiran itu. Sekarang lepaskan pengampunan sesuai dengan apa yang sudah saya katakan. Kita mengampuni mereka supaya menghadirkan anugerah Tuhan atas tanah ini dan memerdekakan kita, karena kebenaran itulah yang memerdekakan kita. Kebenaran itulah yang akan menjelaskan kepalsuan dan kebohongan yang ada. Kebenaran itulah yang memenangkan kita sekalian. Dan kita lihat sekarang kita sudah bisa bedakan toh. Belanda lari tidak bertanggung jawab, tapi saya ada di tengah-tengah kamu dan bertanggung jawab atas Anda untuk memperjuangkan kemerdekaan Anda. Siapa yang mau merdeka, siapa pemimpin yang berani harus bertanggung jawab dan tidak boleh lari. Kalau Anda lari itu berarti Anda tahu bahwa apa yang Anda kerjakan itu salah dan keliru. Harus pertanggungjawaban di depan pemerintah penjajah yang ada. Begitu. Ingat bahwa tidak ada satu perjuangan pun yang tidak akan selesai. Semua perjuangan di dunia pasti berhasil dan sampai akhir. Dan yang kedua, tidak ada satu pengorbanan, satu perjuangan
yang tidak memerlukan pengorbanan. Semua perjuangan membutuhkan pengorbanan. Ada harga yang harus dibayar. Dan itu saya sudah bayar lunas. Saya hanya minta kalian turun bersama saya. Ya, kita pasti merdeka. Kalau dengar apa yang saya bicara, tahun ini juga kita pasti merdeka. Ya, gitu. Apa yang saya sudah katakan ini kiranya bisa menyentuh semua orang, rakyat yang bangsa dan Malaysia yang kucintai ini. Ya, berhenti dari sana, berhenti dari kebencian, kasih tinggal itu semua. Lihat kepada Tuhan kebenaran yang ada. Supaya Anda diberkati. Sebab Anda benci, Anda bicara yang lain-lain, jangan harap. Kalau saya bilang Dr. Tom sudah meninggal, Dr. Tom sudah meninggal. Saya penggantinya sekarang ini. Saya yang penggantinya. Jangan dengar sana sini. Saya perlu kasih tahu. Sebab kalau Anda dengar sana sini, Anda akan seperti kapal yang tidak punya wayar, tidak punya kemudi. Dia akan terombang-ambing di atas laut dan tidak punya apa-apa. Saya tidak mau janji Anda. Saya tidak mau janji Anda dan tidak selesai. Tapi saya janji Anda berarti saya harus lakukan itu. Karena keputusan saya sebagai seorang pemimpin itu adalah hukum bagi diri saya sendiri. Begitu. Ya. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan, merupakan pesan khusus buat seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Anda semua siap. Ketika saya memberikan komando, semua turun jalan. Entah pakai bendera ke apa. Tapi saya larang Anda tidak boleh pakai bendera bintang kejora. Tidak boleh. Saya tidak bertanggung jawab. Saya mau saya jalan bersih supaya kalau memang saya benar, ya benar. Kita benar. Tuhan memerdekakan kita. Kalau kita gabung-gabung, tidak ada tempat antara surga dan neraka. Tidak ada. Kalau masuk surga, ya masuk surga. Masuk neraka, ya masuk neraka. Tidak ada pilihan di antara itu. Jadi kalau masuk surga, ikut apa yang saya katakan ini. Ini Tuhan adalah gembala kami. Tuhan adalah gembala kami. Tuhan adalah gembala kami. Tuhan menjadi gembala untuk negara Republik Malaysia. Ya. Demikian yang saya bisa sampaikan kepada Anda semua. Terima kasih. Masih ada lagi? Ya. Demikian yang saya bisa sampaikan. Tidak ada pertanyaan lagi yang saya jawab. Andai kata ada lagi, kita akan lanjutkan pada video klip yang berikut. Shalom, Bapak Yahweh, Elohim Israel memberkati Anda semua. Dan sampai jumpa di video klip yang berikut. Terima kasih.